Video ini kami khususkan bagi pemula yang baru memulai atau baru berpikiran hendak memelihara ikan cana maru. Namun bagi Anda yang telah lama memelihara ikan ini, Anda tetap bisa terus menonton sampai selesai, setidaknya untuk menambah saldo AdSense minim. Jadi di sini, kita akan mendiskusikan 5 hal yang perlu Anda perhatikan ketika hendak memulai memelihara cana maru. Mulai dari tank, air, lingkungan ataupun pakan dan pola treatment. Tapi ingat, Anda boleh saja mengabaikan keempat hal ini. Namun jangan melewatkan poin kelima, yang akan kita jabarkan hingga akhir video. Termasuk bagi Anda yang telah lama memelihara ikan cana, poin kelima ini mungkin akan sangat penting. Yang pertama adalah tank atau wadah. Pada dasarnya cana maru adalah ikan predator yang cenderung kalem, tidak banyak bergerak. Namun bukan berarti Anda dapat memelihara ikan ini dalam wadah yang sempit. Cana maru sendiri dapat mencapai ukuran di atas 60 cm ketika dipelihara dengan baik dan perawatan yang memadai. Itu artinya, Anda memerlukan akuarium dengan ukuran yang cukup besar. Ingatlah, pertumbuhan ikan akan mengikuti ukuran wadahnya. Tidak mungkin cana maru Anda akan tumbuh 60 cm jika dipelihara dalam tank 20 x 20 cm. Lantas bagaimana dengan galon, ember, toples, kolam ataupun wadah lainnya? Yang jelas tidak ada patokan jenis wadah apa yang dibutuhkan untuk memelihara ikan ini. Yang terpenting adalah ukuran wadahnya. Setidaknya ukuran wadah yang Anda gunakan harus 2 hingga 3 kali ukuran panjang ikan. Ketika masih berukuran kecil tak ada salahnya jika ikan dipelihara di dalam galon, namun seiring bertambahnya tubuh ikan cana, tentu ada baiknya jika ikan cana dipindahkan ke tank yang lebih besar. Jika hari ini Anda memulai dengan bocil berukuran 10 cm, artinya sebagai kiper Anda juga harus memikirkan dan menyiapkan wadah yang lebih besar, apa dan di mana Anda akan menempatkan ikan ini. Berbicara wadah, ternyata tidak hanya sebatas ukuran, namun kita juga perlu mengetahui ornamen lainnya, mulai dari substrat, warna background, pencahayaan, hingga sistem filtrasi. Yang kedua adalah air. Sejatinya cana maru hidup pada habitat air gambut di mana air memiliki pH cukup rendah, kaya akan asam humat, zat besi, dan mangan. Namun bukan berarti Anda juga harus menyiapkan air yang serupa, untuk cana maru yang Anda pelihara di rumah. Sebenarnya ikan seperti cana maru ini cukup mudah beradaptasi bahkan dalam lingkungan air yang buruk sekalipun. Tetapi jangan pula kemudian Anda menggunakan air sembarangan dalam memeliharanya. Air yang buruk mungkin tidak akan membunuh cana Anda, namun dalam jangka panjang, tentu akan mengganggu performanya. Sebagai patokan, ikan ini mampu hidup baik pada pH 3 hingga 8, dengan toleransi tingkat kesadahan cukup tinggi. Sementara suhu 23 hingga mendekati 30 derajat Celcius. Yang ketiga, masalah pakan. Banyak kontroversi di luar sana mengenai pakan terbaik untuk ikan ini. Banyak pihak yang berdebat jika pakan terbaik untuk cana adalah pakan hidup atau alami. Sementara pihak lain mengklaim, pakan terbaik adalah pelet. Sebagai pemula, jangan ambil pusing dengan kontroversi ini. Ingatlah pada filosofi, pakan alami atau buatan hanyalah bentuk. Yang terpenting adalah kandungannya. Anda dapat mencoba cana maru Anda dengan berbagai pakan mulai dari cacing, udang, jangkrik, maggot, ulat-ulatan, anak ikan hingga pelet sekalipun. Semakin banyak variasi pakan, maka potensi terpenuhnya nutrisi yang dibutuhkan akan semakin tinggi pula, sehingga kecenderungannya akan makin baik untuk ikan. Yang keempat adalah treatment atau perawatan. Anda dapat belajar banyak dari berbagai sumber mengenai cara memelihara cana maru. Sebagai pemula, mungkin Anda akan mendengar setiap kiper memiliki cara treatment tersendiri. Oleh karena itu, terkadang cara treatment yang disampaikan oleh satu kiper, justru bertentangan dengan cara treatment yang dilakukan oleh kiper lain. Lantas, siapa yang paling benar? Tentu semua kiper benar, jika menurut persepsi dan pengalaman mereka masing-masing. Yang perlu Anda ketahui, sampai saat ini tidak ada penelitian ilmiah atau pendekatan secara akademis yang menguliti secara spesifik bagaimana seharusnya kita memelihara ikan cana maru ini dengan tepat. Jika di luar sana Anda menemukan perbedaan cara memelihara maru antara kiper satu dengan kiper lainnya, maka cukup gunakan logika Anda. Semua kiper tentu saja berhak mengklaim keberhasilan mereka dalam mentreatment cana maru dengan cara A, cara B, cara C dan seterusnya.
Tetapi Anda tentunya juga harus mempunyai filter untuk menyaring semua informasi yang Anda peroleh. Mintalah wangsit kepada makhluk segala tahu, yaitu Mbah Google. Ada beberapa situs yang bisa Anda telusuri untuk mencari referensi mengenai hal-hal yang dibahas dalam dunia perikanan ini. Yang kelima, tips yang paling anu. Hobi memelihara ikan sebenarnya telah ada selama berabad-abad, dan jumlah orang yang ingin mulai memelihara ikan terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyak motif yang mendasari manusia memelihara ikan hias, mulai dari sekedar untuk rekreasi atau healing, rasa ingin berkompetisi atau menghasilkan ikan berkualitas, hingga motif ekonomi. Ada hobiis yang memelihara ikan cana akan merasa puas untuk sekedar ikannya dapat hidup sehat, syukur-syukur jika ikannya bisa tumbuh baik dan berpenampilan maksimal. Ada pula yang mengutamakan kuantitas karena tujuannya untuk diperdagangkan. Sementara kiper lain, memilih untuk memelihara ikan-ikan yang berkualitas super, semisal untuk keperluan kontes. Tentunya ini adalah pilihan dan hak dari semua hobiis yang tidak perlu kita justifikasi. Namun, ketika Anda memutuskan untuk memelihara ikan hias termasuk ikan cana ini, perlu juga Anda sadari, jika ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepas begitu saja, karena ikan adalah makhluk hidup. Mereka juga butuh hidup yang layak dan sebagaimana mestinya. Saat Anda memperoleh ikan sebagai peliharaan, maka ikan-ikan ini membutuhkan dukungan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, Anda mengambil tanggung jawab untuk memberikan dukungan itu. Contoh yang paling sederhana, jika Anda memiliki cana yang mati karena meloncat, bukan berarti Anda sedang apes, melainkan ikannya yang apes. Karena 99% itu terjadi karena kesalahan kipernya. Sebagai kiper sudah semestinya Anda mengetahui karakter dari ikan ini yang suka meloncat dan melarikan diri. Tak dapat dipungkiri jika butuh kesabaran dan komitmen bertahun-tahun jika Anda memelihara ikan seperti cana maru ini. Apalagi bila Anda dengan kondisi kantong senasib seperti Mimin yang hanya sanggup membeli baby maru untuk dirawat hingga dewasa. Dalam proses mentreatment baby maru ini, tentu akan banyak permasalahan yang akan dihadapi. Jadi, jangan pula hobi ini justru menjadi beban bagi Anda. Banyak kiper pemula yang memiliki obsesi memiliki ikan cana yang bagus, namun cana yang dipelihara ternyata tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Akibatnya kiper menjadi stres, kecewa dan bingung sendiri. Hal ini tentunya kontradiktif dengan tujuan orang melakukan hobinya. Alih-alih menghilangkan stres, memelihara maru justru menghabiskan banyak waktu, bikin kecewa, hingga mengganggu pekerjaan. Berikutnya masalah dana. Memelihara ikan cana juga membutuhkan modal, mulai dari persiapan tank hingga ikannya sendiri. Apalagi jika Anda berniat memiliki beberapa jenis cana import dengan harga yang cukup mahal. Memelihara cana mahal memang membuat Anda mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, namun apabila Anda menekuninya, maka bukan hal yang mustahil bila hobi tersebut akhirnya justru berubah menjadi salah satu sumber penghasilan. Untuk yang hobi memelihara ikan cana, Anda dapat membangun bisnis yang berkaitan dengan menjual ikannya, menjual pakan hingga bisnis alat penunjang lainnya seperti akuarium, ornamen hingga obat-obatan ikan atau bahkan menjadi konten kreator.